Jakarta adalah ibu kota Indonesia, merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Kawasan industri Pulo Gadung merupakan kawasan industri pertama di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Kawasan industri tersebut memiliki sekitar 375 pabrik yang aktif. Tanpa disadari, pabrik memegang peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta. Namun, aktivitas pabrik juga menghasilkan asap dan limbah. Limbah tersebut dapat mencemari air dan sungai sehingga menjadi tak layak digunakan. Asap pabrik juga berbahaya karena mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan manusia dan menimbulkan hujan asam. Asap pabrik merupakan salah satu penyebab penipisnya lapisan ozon di bumi dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Daerah yang kumuh, kotor, dan penuh sampah seringkali ditemui di pinggir-pinggir sungai di sekitar Jakarta. Umumnya, mereka adalah masyarakat yang kurang mampu. Di pinggir sungai, di sekitar kawasan Pulo Gadung, banyak sekali terlihat tumpukan sampah yang mengenang di atas air. Selain itu, seringkali menyebabkan banjir apabila turun hujan yang besar dengan waktu yang cukup lama. Kemacetan adalah hal yang sering ditemui di Jakarta. Asap kendaraan merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon di bumi dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Climate change is actually where the climate is changing to be hotter. So the normal temperature is rising, and the polar ice caps is melting. So there's some change in the sea, something like that. Kalau menurut gue, climate change itu dimana perubahan iklim tuh terjadi sangat ekstrim sekali. Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Peningkatan temperatur itu biasa disebut global warming. Global warming. Atmosfer bumi ini temperaturnya meningkat, mempengaruhi penguapan, mempengaruhi pembentukan awan. Jadi emisi gas rumah kaca yang di Jakarta ini bukan hanya mempengaruhi perubahan iklim di Jakarta, tapi ke seluruh dunia. Untuk antisipasinya juga harus global, nggak bisa hanya satu negara, nggak bisa hanya sebagian kelompok orang. Makanya ini isunya diangkat ke PBB. PBB sampai membentuk sendiri UNFCCC. Banyak faktor yang menyebabkan cuaca itu berubah. Banjir, banyaknya industri yang ada di Jakarta kan, yang ada di Indonesia juga, jadi ya menghasilkan gas karbon monoksida sehingga menyebabkan bumi ini lapisan ozonnya semakin menipis. Iklim yang disebabkan karena adanya perubahan aktivitas di bumi, terutama itu terjadi karena penambahan populasi maupun peningkatan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan industri. Kalau untuk kontribusi yang gue bisa lakukan untuk merubah, setidaknya mengurangi ya climate change adalah gue membiasakan diri untuk menggunakan public transportation, karena menurut gue itu hal yang paling vital banget. Kalau selama ini sih yang udah gue lakuin buat paling tidak mencegah perubahan iklim itu, nah simpel-simpel aja. Kalau ada earth hour gue ikut, walaupun cuma matiin lampu kamar gue doang yang dimatiin, tapi nggak apa-apa. Satu perubahan, satu tindakan pasti akan membantu iklim di dunia ini, terutama iklim di Jakarta aja dulu deh yang diperbaikin. Paling mengurangi pakai helm, kalau nggak bawa peralatan pakai plastik ya, lihat dan bisa didaur ulang. Kalau jadi ya lebih menghemat penggunaan kertas kan, apalagi kampus kita kan ada porsi ya, jadi nyediain bank kertas di mana kita bisa buang kertas itu di sana untuk didaur ulang. Yang pertama
kedua perilaku manusia. Pemerintah bisa melakukan mengambil kebijakan-kebijakan strategis, menerapkan green industry, masyarakat bisa lebih sadar lingkungan, artinya seperti lebih banyak menggunakan transportasi massal dan lain-lain. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini sudah mulai melaksanakan program rencana aksi nasional pengurangan gas rumah kaca. Bahan bakar berbasis fosil, aftur, akan diubah menjadi aviation biofuel, jadi berbasis tumbuh-tumbuhan. Kemudian efisiensi pengoperasian pesawat. Kemudian ada juga program Eco Airport. Jadi airport itu dirancang untuk ramah lingkungan. Kemudian peralatan yang bergerak di area airport akan menggunakan sendiri. KLH ini fungsinya kan banyak di pengembangan kebijakan. Perubahan iklim ini nggak bisa dilihat hanya dari satu sisi. KLH nggak punya tangan ke sektor energi, nggak punya tangan ke sektor industri. Padahal yang penyebab timbulnya perubahan iklim adalah sektor-sektor energi, industri, transportasi, kehutanan, limbah juga. Jadi yang sudah dilakukan KLH antara lain ya mengeluarkan kebijakan-kebijakan bersifat antisipasi perubahan iklim. Jadi Indonesia tuh punya komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% di bawah tingkat business as usual di tahun 2020. Ada lagi Perpres nomor 71 tahun 2011 itu penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca. Lalu kita juga pernah jadi tuan rumah COP UNFCCC tahun 2007. Harus yang agar